Bersyukur kepada Allah dipertemukan di tempat yang mulia, di hari yang mulia, dan bersama orang-orang mulia. Siapa mereka? Ya kita semua. Kebersamaan ini amat berharga karena bagian dari tujuan dari sholat itu sendiri itu memperkuat kebersamaan, yakni di sholat berjamaah. Nah, kebersamaan ini akan memupuk persaudaraan kita sampai akhirnya kita merasa bersatu menjadi umat Nabi Muhammad yang dikatakan oleh Allah, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Maka sampian hakun haja mendengarkan ceramah ulun 1 jam kayaknya insya Allah ke depan. Ya, jangan sampai bulik. Kalau bulik kayaknya ada yang tertinggal. Minimal kada dibagi makanan. Salawat dan salam untuk Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad beserta seluruh ahli keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in ila akhir zaman. Ulun maklumkan, waktu pertama kali di bulan Maulid kemarin, ulun datang bersama dengan ading, namanya Ahmad Romadani. Yang kedua, hari ini saya datang dengan orang lain, tapi dia menjadi istriku. Ya. Kalau ading kan bisa ya kalau dijadikan istri, pasti orang lain. Itu yang boleh dikawini. Nah, dia bersama saya menemani supaya setidaknya nanti mengingatkan di jalan kalau kok ada yang mengkhawatirkan. Bapak Ibu semuanya, ulun akan memberi ceramah ini lain daripada yang lain. Wah, ini jualan kita nih. Kalau kada kayak ini, pian kayaknya merasa enteng aja. Biasa aja. Sama kayak dahulu aja. Ini kada. Beda ini, Pak. Mana bedanya? Yang penting ulun yang menyampaikan itu sudah beda dengan yang lain. Betul? Nah, ungkapannya begini. Kenapa sholat itu harus diterima melalui Isra dan Mi'raj? Sementara ibadah yang lain itu tidak melalui rangkaian perjalanan. Kalau Isra dan Mi'raj itu rangkaian ibadah yang memakan waktu dan perhatian. Gitu? Zakat diwajibkan, ya selesai. Puasa diwajibkan, selesai. Tapi sebelum sholat itu diwajibkan, ada peristiwa yang luar biasa. Sampai Allah itu mengajari kepada kita dengan ayat yang dibacakan oleh Qori tadi. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Artinya, Maha suci Allah yang menjalankan hambanya pada malam hari yang diberkahi di sekelilingnya. Untuk apa? Ya, untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Hamba garis bawahi. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa garis bawahi. Kemudian berkah garis bawahi. Lalu tanda kekuasaan Allah garis bawahi. Kemudian Allah itu maha mendengar, maha melihat garis bawahi. Lalu di awal tadi dengan memahasucikan. Kenapa harus dengan kalimat subhanallah? Subhanallah, maha suci Allah. Oh, ternyata realita dari sholat itu sendiri
banyak yang kemudian tidak menerimanya sampai hari ini. Sebelumnya Nabi Muhammad itu bercerita kepada orang banyak orang yang mengatakan Nabi Muhammad sudah gila. Bahkan ada yang sudah berislam, mendengar cerita ini gamang dia. Merasa, aduh, ini kurang mantap ini. Kenapa? Karena peristiwa ini tidak masuk akal. Sementara Abu Bakar menyatakan lebih dari itu aku pasti akan mempercayainya. Nah, orang-orang yang seperti Abu Bakar inilah yang diharapkan beragama tidak mesti harus pakai logika. Harus terima sami'na wa ata'na. Lihat bagaimana Los Angeles hari ini kebakar. Terbakarnya areal itu melebihi dari luasnya tanah Palestina yang dibakar oleh tentara Israel. Adakah kaitannya dengan peristiwa kebakaran di Los Angeles ini? Ada. Mana? Karena orang Los Angeles itu punya duit, kaya raya, duitnya disumbangkan untuk membiayai tentara Israel. Jadi kebakarannya itu tidak bisa dipadamkan sampai hari ini, Pak. Masih ada kebakaran itu. Peristiwa ini pian sudah tahu kan? Tahu kan? Nah, tahu. Pian tahulah. Kalau tahu ulun makan nah. Tahu ya, mohon maaf ini bercanda, enggak apa-apa. Biar rame kita. Jadi peristiwa Los Angeles yang kebakaran itu diamati oleh banyak orang dan orang kemudian mempercayai ini azab. Bahkan seorang artis dia tidak mau lagi pakai logika. Seorang artis walaupun dia tidak muslimah, seorang perempuan, dia mengatakan ini adalah azab katanya. Tapi yang penting garis bawahi, masjid yang di sekitarnya itu habis kebakar, tapi masjid tidak kebakar. Lalu seorang pemadam menyatakan bingung. Saya itu selama 20 tahun menjadi tenaga pemadam kebakaran. Tidak pernah melihat sedahsyat kebakaran ini. Apinya ini meloncat-loncat. Seperti terbang apinya itu. Dan apinya itu sangat panas. Sampai akhirnya beton hancur. Kalau di Tanjung kebakaran, beton tidak terbakar, Pak. Hanya terbakar yang kayu-kayu. Tapi kalau rumahnya dari kayu semuanya kebakar. Tapi kalau beton tidak terbakar biasanya. Tapi di Los Angeles itu kebakar. Panasnya luar biasa. Cuman setelah dia mengamati masjid yang tidak terbakar itu, dia periksa. Kenapa di situ ada kelembapan yang sangat tinggi, sementara di tempat lain tidak? Nah, kawan-kawan kita yang menggaduh, yang mengelola masjid itu tidak mau sebenarnya ini dipersoalkan atau mencuat menjadi berita yang menghebohkan dunia. Kan pada saat kebakaran itu, Pak, imamnya itu azan. Di azan. Jadi api itu sepertinya ada bertemu dengan dinding. Tidak bisa masuk. Nah, budaya orang kebakaran di Tanjung itu pernah terjadi. Kalau ada orang yang kebakaran pasti ada juga yang azan. Tapi sayangnya dia azan sambil telanjang. Ustaz paham gak itu? Yang orang azan sambil telanjang itu. Supaya ini pendapat saja. Supaya hantu apinya itu takutan.
Tapi memang betul diazankan kalau ada kebakaran. Nah, maka kemudian orang-orang akhirnya merasa takjub. Lalu banyak yang mu'alaf. Banyak orang yang tertarik dengan agama ini. Lalu mempelajarinya sambil kemudian minta bimbing dengan yang lainnya. Luar biasa. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah. Maka kita kembali kepada ayat tadi. Haruslah sering-sering kita memuji Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Yang menjalankan hamba itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam hari. Kenapa malam hari? Karena di malam hari orang mudah melakukan perjalanan. Bapak, belum takun. Pian kalau melakukan perjalanan di malam hari merasa capek kada? Kalau melakukan perjalanan di malam hari. Kan kada kalau masalahnya mobil yang membawa. Itu guring hai polong pian. Betul. Tapi karena suasana dingin, ya toh, itu yang membuat nyaman. Sementara Isra dan Mi'raj ini adalah perjalanan spiritual. Perjalanan yang religi, yang agamis. Menerima titah salat 5 waktu atau 50 sehari semalamnya, namun dikurangi. Nah, maka malam hari itu sendiri juga sepertiga malam itu dikatakan tempat yang amat dekat sekali bagi hamba untuk beribadah, melakukan sholat tahajud, dan doanya akan dikabulkan. Lalu Isra dan Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa artinya? Kita harus hidup dari masjid ke masjid. Maka usahakan nanti pernah ke Masjidil Haram. Mudah-mudahan setelah Palestina ini merdeka. Karena sudah ada berita bahwa lebih dari 140 negara yang mengakui keanggotaan Palestina di PBB. Nanti dengan mudah kita akan bisa berkunjung ke Masjidil Aqsa. Melihat bagaimana ada batu di dalam masjid itu yang letaknya itu mendongak. Sedikit terangkat ke atas tapi masih ada melekat dengan tanah. Tapi di tempat itu bisa disolati. Ya, mudah-mudahan doakan saja. Pian nanti sholat di sana dan batunya jangan gugur. Besar batunya itu Pak, besar sekali. Itu konon batu itu mau terangkat, ikut juga. Tapi dikatakan Rasulullah diam, maka dia diam. Nah, sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjidil Aqsa, banyak sekali pahala-pahala yang telah ditentukan. Insya Allah ketika kita menjadi orang pencinta masjid, maka di hadis Rasulullah itu sab'atun, 7 golongan yang Allah beri naungan. Ketika hari itu tidak ada naungan kecuali punyanya Allah. Di antaranya adalah seorang laki-laki qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya itu gandrung ke masjid. Nah, seperti hari ini kita gandrung dengan masjid. Ini kan masjid ya ini ya, betul ya? Ya. Masjid. Hati ini gandrung. Salat di sini, Jumatan di sini, majlis taklim di sini. Maka tempat ini akan menjadi tempat yang tenang. Betul? Saking tenangnya masjid ini, lihat saja ketika orang sholat Jumat, pasti ada yang tertidur. Ya karena ngantuk kan, tapi karena tenangnya itu, masjid itu. Nah. Kalau tidak percaya, lihat saja.
Di mana-mana itu rata-rata ngantuk kan orang. Makanya khatib itu jangan pelan-pelan menyampaikan khutbah. Dia harus keras. Biar orang itu tidak enak tidur. Lalu nanti ketika kita itu berada di masjid, senang sekali berada di masjid. Kemana-mana kita mengunjungi masjid yang belum pernah kita lakukan sholat di sana, maka nanti akan diberi barakah. Nah, barakah inilah yang nanti akan memperkuat keimanan kita, karena ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang dinampakkan melalui mata batin dan mata zahir kita. Lalu Allah tetap akan mengontrol kita karena Dia amat mendengar dan maha melihat. Nah, ini paham sementara dari ayat tadi. Tapi penjelasannya kita akan mulai saat ini juga. Allah berfirman, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimish shalah li dzikri. Aku, ujar Allah, sesungguhnya aku, berhenti beliau, aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Lalu sembahlah aku, dirikan sholat untuk mengingatku. Ini yang penting untuk kita garis bawahi, supaya sholat kita itu adalah sholat yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzi hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung orang yang beriman itu ketika mereka melaksanakan sholat dalam keadaan khusyuk. Lalu bagaimana mencipta sholat itu khusyuk? Pertanyaannya jawab oleh sampean. Bagaimana biar sholat itu khusyuk? Sholat yang khusyuk itu adalah sholat yang mendatangkan kekuatan, power, kekuatan dalam diri seseorang itu untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Karena ternyata sholat itu tujuannya adalah membentuk karakter muslim yang selalu saja menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu tujuannya. Mana ayatnya? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, karena itu lihat kenapa ini diberikan oleh Allah kepada umat ini melalui Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan itu. Kenapa? Oh, ternyata latar belakangnya, ingat lagi kita, dan ini sudah menjadi kesepahaman kita bersama, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini itu berlatar belakang Nabi Muhammad mendapatkan berbagai macam masalah, problem dakwah. Apa itu? Meninggalnya Khadijatul Kubra. Siapa dia? Dia adalah seorang perempuan yang amat peduli terhadap perkembangan Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad ini. Sehingga dia yang terkenal saudagar itu, kaya raya itu, duitnya habis duitnya baik. Hanya untuk berdakwahnya Nabi Muhammad ini. Ayo, adakah perempuan yang di kampung Catur Karya ini yang duitnya habis untuk laki? Adakah? Ada, ya ada. Banyak. Tapi habis duit enggak masalah. Karena kita bersama hidup seia seka. Duit itu bersama dikelola untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.
Jangan ini duitku, ini duitmu. Jangan. Duit bersama. Bila kena ini duitku, ini duitmu, itu karena ada kecenderungan pamalar. Betul? Pamalar. Kenapa maka pamalar? Karena ada tujuan macam-macam. Ya, iya kada. Baik. Ada satu peristiwa. Khadijatul Kubra itu duduk sementara Rasulullah kepalanya bagana di paha Sidin. Jadi Khadijah ini memandang wajah laki ini. Mungkin habis kelelahan Rasulullah ya berdakwah itu. Tetes air mata beliau membasahi pipi Rasulullah. Terkejut langsung. Rasulullah itu sambil bangun. Wahai kekasihku, wahai istriku yang aku cintai, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menyesal bahwa uangmu habis untuk dakwah agama kita ini? Tidak, kata Khadijatul Kubra. Aku menangis karena membayangkan andai kata aku tidak panjang umur dan aku meninggal sementara engkau masih berdakwah, bagaimana akhirnya? Bagaimana kejadiannya? Wahai Rasulku, jikalau aku nanti tidak ada, sementara engkau akan bepergian menyeberang laut, kalau engkau tidak ada pendayung, itu Jisidin, pendayung, maka galilah lubang kuburku, ambil tulangku untuk menjadi pendayung. Masya Allah. Ya Allah, Khadijatul Kubra, seorang istri yang setia, menemani dakwahnya Rasulullah. Dan akhirnya Rasulullah itu seringkali menyebut-nyebut nama Khadijatul Kubra. Meskipun sudah beristrikan Aisyah. Dan membuat Aisyah seringkali cemburu. Bagaimana aku tidak seringkali menyebut kebaikan-kebaikan dia. Karena begitu banyak dia berjasa terhadap agama ini. Dan dia orang terdahulu yang mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Khadijatul Kubra. Nah, Bapak Ibu semuanya, terkait dengan Khadijah ini meninggal dunia, tolong diingat, Khadijatul Kubra ini meninggal dunia yang membawa ke liang lahat dan yang menerima mayat di liang lahat itu adalah suaminya. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Nah, wahai bapak-bapak yang ada di sini, yang masih punya bini, kalau sudah ada yang mati cari lagi. Tolong, kalau ada yang lebih dulu bini kita yang meninggal dunia, jangan sekali-kali menyerahkan kepada tukang kubur. Kita harus berterima kasih kepada istri kita. Kita yang menerimanya ke liang lahat, kemudian memendamkannya, menyentuhkan hidungnya ke tanah. Oke? Ingat-ingat ibu-ibu ya. Kalau nanti misalnya bukan, pian bangun kembali. Cari lakinya, apa maka laki kada mau. Kemudian yang kedua, ditinggal mati, ditinggal wafat oleh Abu Thalib. Siapa Abu Thalib itu? Paman yang selama ini memiliki wibawa di kalangan kafir Quraisy. Seringkali kafir Quraisy itu akan mengganggu Nabi Muhammad. Ada Abu Thalib, dia yang kemudian meminta, jangan ganggu anak menakanku. Tidak ada yang berani. Meninggal. Berarti tidak ada lagi yang kemudian mengamankan Rasulullah. Yang ketiga itu dikatakan, Nabi Muhammad beserta umat itu diembargo ekonominya. Nabi Muhammad tidak boleh ada interaksi jual beli antara kafir Quraisy dengan orang Muslim. Biarkan mereka tidak bisa membeli apa-apa. Itu luar biasa tekanan ekonomi yang membuat sempit penghidupan pada waktu itu. Nah, ketiga masalah inilah yang memberat sekali bagi Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad
dihibur oleh Allah. Wahai kekasihku, sudah saatnya engkau menerima hadiah. Engkau akan kuhibur bertemu dengan berbagai macam aneka ragam yang aneh-aneh yang membuat engkau takjub. Saudaraku semuanya, sedikit ya cerita tentang burak. Burak itu binatang yang sangat cepat sekali, seperti kilat perjalanannya itu. Nah sekarang ada yang namanya kapal terbang burak. Adakah lagi kapal terbang burak? Ada lagi lah. Matinya sudah. Yang ada ini apa? Garuda. Apalagi? Lion Air, apalagi? Sterling. Nah, itu aja lagi. Garuda kada ada lagi, Merpati kada ada lagi. Tapi maksud ulun, hari ini ada pesawat jet yang daya tempuhnya itu mengelilingi bumi ini hanya 24 jam. Terkeliling dunia. Ada pesawat jet itu. Ada juga pesawat ulang-alik yang bisa ke bulan. Luar biasa. Hari ini peristiwa Isra dan Mi'raj tidak aneh lagi. Tapi pada waktu dulu aneh. Tidak masuk akal. Ingat, beragama jangan masuk akal. Tuh lihat kejadian di Los Angeles itu tidak masuk akal. Kok bisa kebakaran sedahsyat itu, sementara Amerika Serikat itu adalah negara adidaya, segala-galanya punya. Kenapa mereka tidak bisa memadamkan api? Bagaimana mau padam yang api itu sebenarnya kiriman dari Allah? Percaya kada? Nah, Nabi Muhammad lalu dibawa oleh malaikat Jibril dan Mikael. Dibedah ini dadanya, bukan berarti dibedah tidak bersih, tapi diberi kekuatan. Ulun memahami diberi kekuatan itu untuk melakukan perjalanan amat dahsyat. Amat dahsyat. Karena ulun berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad itu raga dan rohani. Jasmani dan rohani. Dia melakukan perjalanan. Tapi kalau seandainya manusia biasa Pak ya, melakukan perjalanan kilat, itu pasti hancur tubuhnya itu. Tercabik-cabik oleh angin. Angin itu bisa membelah tubuh ketika angin itu dahsyat sekali. Begitu pula perjalanan begitu cepat. Hancur tubuh kita ini. Tapi karena dikuatkan oleh Allah, maka tubuh beliau itu tidak apa-apa. Saudaraku semuanya yang dirahmati Allah. Burak itu diambil karena burak ini adalah tunggangan orang-orang surga. Nanti Kiai ya, nanti kita pakai burak nanti. Nah, burak sampian ada, burakku ada juga. Nah, yang lain juga ada nanti. Nah, nanti sampian suatu ketemu sama yang lain, kita kunjungan yuk ke tempat Ustadz Ahmad Surkati. Ya, ayo gitu. Nah, nanti pakai burak. Ya untung saya masih ada di sana. Pas saya pergi ya. Tapi pastilah lebih canggih lagi. Tahu mengetahui sudah. Tolong cek ada nggak Ustadz Ahmad Surkati di surga sana. Kata malaikat ada. Kunjungan ke sana. Burak. Jadi burak ini itu diambil di surganya. Nah, dari sekian banyak burak yang dipilih itu oleh malaikat Jibril mencari yang mana yang baik untuk tunggangan Rasulullah itu. Ternyata yang dipilih itu adalah burak yang mengalami mengalami cinta yang luar biasa kepada Nabi Muhammad. Karena saking rindunya, makan juga tak enak. Kelihatan dia agak lebih kurus daripada yang lain. Nah itulah yang dipilih. Sementara yang lain biasa-biasa saja.
Jadi burak itu yang dipilih. Diambil, begitu dia tahu bahwa yang menaiki dia itu adalah orang yang dia cintai selama ini, begitu bersemangatnya burak ini. Nah ini perlu kita garis bawahi ya, bahwa penting sekali mencintai Rasulullah. Ketika kita mencintai Rasulullah, pasti ketemu dengan Rasulullah. Itu sudah ditamsilkan di dalam peristiwa persejarah Isra dan Mi'raj itu. Nah, baik. Maka karena itu, Bapak Ibu semuanya, Nabi Muhammad itu mendapatkan sholat 5 kali sehari semalam ini, yang tadinya 50, itu usul dari Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ini, Pak, itu ahli syariat. Nabi Musa yang terkenal ahli syariat itu, Nabi Musa itu terkenal ahli syariat, sementara Nabi yang hakikat terus itu adalah Nabi Isa. Sementara Nabi Muhammad ini perpaduan antara kedua-duanya, syariat juga ada, hakikat juga ada. Nabi Musa ingin mendapatkan ilmu hakikat, bertemu dengan Nabi Khidir, tapi tidak sabar. Baik, ulun akan menceritakan lagi ketika 50 waktu itu diberikan, ditawar oleh Nabi Musa, karena umat kita ini yang ada ini itu lemah dibandingkan dengan umat Nabi Musa. Maka Nabi Muhammad mau diberi usul seperti itu sampai 5 waktu. Nah, 5 waktu ini dibawa. Buktinya ketika Nabi Muhammad SAW setelah mendapatkan kewajiban sholat 5 kali sehari semalam ini, 1 tahun, ada yang mengatakan, bahkan ada yang mengatakan hampir 2 tahun, terjadilah yang dinamakan hijrah. Pada waktu hijrah itu, perang Badar pertama kali dilakukan, jumlah umat Islam sedikit, mengalahkan jumlah orang kafir Quraisy banyak, menang. Kenapa? Karena sholat itu sendiri yang membuat kita semakin kuat. Contoh, ketika Umar Ibn Khattab berdarah-darah karena ada yang mau membunuhnya, dikatakan, wahai, pada waktu itu kan Umar Ibn Khattab itu sudah mau sholat, lalu ada yang membunuhnya, dipapah, lalu diingatkan, wahai Umar, sebenarnya engkau belum sholat, sholatlah Umar, meskipun berdarah-darah. Apa itu artinya? Sholat itu amat penting, dan karena sholat itulah akan ada kebahagiaan yang dilupakan itu ada. Apa yang dilupakan itu? Sakit, rasa sakit itu dilupakan. Karena saking enaknya bertemu dengan Allah. Begitu juga Ali ibnu Abi Thalib itu pernah kena panah. Pada saat ingin dicabut, nanti dulu, waktu sholat saja dicabut. Itu hakikat sholat itu, kalau sudah luar biasa memahami sholat itu sendiri, kebahagiaan yang memuncak, maka akan melupakan segala-galanya. Termasuk Pak Ai, kita tidak akan lagi ingat apa yang terlintas di kepala kita, yakni dari bagian-bagian kehidupan ini. Nah, sementara kita angkat tangan. Masihkah kita sholat dalam keadaan selalu mengingat yang lain? Masih. Betul? Sholat subuh misalnya. Maka saat dia takbir sampai dia salam, tersusunlah agenda memantat. Jadi aku memantat hari ini lawan siapa? Betamuan lawan siapa? Kemudian membangkit pabila. Itu di dalam otaknya. Sampai salam lah langsung menggawi apa yang direncanakan di otak tadi.
Betul? Ada juga sholat menemukan kunci yang hilang. Ternyata sholat membuat ingat. Kenapa yuk? Karena saking banyaknya hantu iblis yang membuat kita tuh lupa. Lalu di tempat sholatlah akhirnya kita ingat. Tapi sayang, kenapa tidak ingat sama Allah? Justru yang diingat adalah dunia. Nah, maka karena itu pahamnya sholat yang khusyuk itu akan mendatangkan keuntungan. Sebagaimana Rasulullah beserta sahabat untung melawan perang kafir Quraisy di perang Badar mendapatkan kemenangan. Itu yang namanya untung. Setelah itu Fathul Mekah terjadi, dibebaskannya kota Mekah dari berhala-berhala dan orang kemudian tunduk, tidak lagi ada yang menentang dan akan membunuh Rasulullah. Itu gara-gara sholat. Maka karena itu Bapak Ibu semuanya, sholat yang khusyuk itu adalah sholat yang memahami arti Fa'budni, hendaklah menyembah aku, wa aqimis sholah, dan dirikan sholat lidzikri, untuk mengingatku. Nah, ingatkan di dalam sholat berupa ibadah tadi, mengingat Allah. Bagaimana mengingat Allah itu? Ayo. Supaya khusyuk, karena sholat itu kan dikatakan oleh Rasulullah, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah naiknya hamba itu bertemu dengan Tuhan, dan dia akan mendapatkan berbagai macam kebahagiaan. Itu dikatakan oleh Rasulullah, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Nah, maka karena itu tolong perhatikan. Sholat yang khusyuk itu tidak lain dibantu oleh hadis yang dikatakan oleh Rasulullah, al-ihsan mal ihsan, al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lakum tarahu fa innahu yara. Ihsan itu, ini kata Jibril, aku ingin menanyakan kepadamu wahai Muhammad, apa itu ihsan? Kata Rasulullah, ihsan itu bahwa engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Tapi kalau kamu tidak mampu, maka kamu harus berkeyakinan Allah yang melihat engkau. Nah, sholat ini itu harus ada dua perasaan. Perasaan yang paling mantap itu adalah kita seakan-akan melihat Allah di dalam sholat. Kalau tidak bisa, maka engkau ditatap oleh Allah. Keyakinan ditatap oleh Allah. Nah, yang kedua ini, kalau kita merasa ditatap oleh Allah, bagus. Tapi tidak boleh sholat itu dilihat oleh manusia. Itulah yang dikatakan fawailul lil musallin, celakalah orang yang melaksanakan sholat, yang mereka itu dalam keadaan sahun, lupa kepada Allah. Yang mereka itu yuraun, minta lihat. Betul? Nah, maka oleh karena itu anak muda, wahai mana anak muda? Jadi engkau nanti ketika sholat itu jangan karena perempuan yang dia itu senang sholat di masjid. Wah, ininya ketujuh ke masjid, aku ketujuh ke masjid juga. Oh, jangan. Ke masjid bukan karena perempuan, tapi ke masjid karena Allah. Jangan juga mentang-mentang datang tadudi, orang lain sudah susunan sapnya itu rapi, sementara di tengah ini ada kosong satu, dia masuk ke kosong itu, dia sholat sendirian, orang lain menatap punggungnya, dia pelan-pelan membaca, panjang sekali, karena mau dilihat bahwa dia khusyuk sholatnya. Betul? Jangan karena yuraun, minta lihat. Tapi hendaklah engkau merasa bahwa sholat kamu itu ditatap oleh Allah. Maka karena itu jangan ada gerakan lebih dari tiga kali.
engkau ditatap oleh Allah, maka engkau menghadap kiblat. Bapak Ibu semuanya, kita ini yakin nggak menghadap kiblat? Tidak. Tidak yakin. Kalau yakin itu betul-betul kita menghadap Ka'bah. Bagi siapa yang mereka yakin dengan Ka'bah? Bagi mereka yang berada di Masjidil Haram. Orang yang kemudian sholat di luar Masjidil Haram, maka dia menghadap kiblat itu ya ke Ka'bah. Tapi kalau tidak juga persis ke Ka'bah, dia cukup dengan Masjidil Haram. Orang Indonesia bagus kalau dia menghadap kiblat dan persis karena sudah menghitungnya dengan ilmu yang canggih, atau kalibrasi yang kemarin dilakukan bahwa ada pernyataan Menteri Agama silahkan mengarahkan kiblat masjid-masjid yang ada di Indonesia ini karena matahari itu persis jam segini berada di atas Ka'bah. Itu persis Pak, menghadap Ka'bah. Tapi kalau toh tidak menghadap Ka'bah, maka boleh saja asal masih menghadap tanah haram. Tanah haram luas tidak? Tanah haram itu luas tidak? Luas. Nah, itulah fikih. Namanya menghadap kiblat itu adalah zon, sangkaan, zon. Nah, kalau yakin bahwa kita itu menghadap arah kiblat, Allah menatap kita. Maka fokuskan sholat kita itu jangan kemudian mengarah ke tempat yang berbeda dari kiblat tadi. Jelas sudah arah kiblat begitu, sholatnya timpang. Hah? Sah kada nih sembahyang nih? Kiblat situ, awak arah ke sini, sah belum? Sah kada? Kada sah. Harus menghadap kiblat yang diyakini tadi. Nah, begitu juga hati-hati. Salamnya itu assalamualaikum warahmatullah. Yang bergerak itu hanya kepala. Jangan assalamualaikum warahmatullah. Ini tidak lagi menghadap kiblat. Sementara wajib salam pertama itu dilakukan. Jangan nyadakan ini. Ini ilmu ini. Assalamualaikum warahmatullah. Nyabaigam. Kalau ke kiri kena masalah lagi, biar kentut sambian assalamualaikum warahmatullah plus kentut. Sah kada? Sah. Kada tahan lagi. Ya lawas sudah menahan nih. Mulai rakaat pertama mendibus paru. Nyaring banget. Baik. Nah, yakin pula engkau ditatap Allah, maka bagusi bajunya. Bajunya itu bagus, ada wangi-wangian. Mata kamu jangan pelalat-pelilip. Mentang-mentang di muka ada orang partai yang berbeda pilihan. Waduh, gawat ini. Beda pilihan kita ya. Makanya tolong sholat itu jangan pakai baju partai. Itu membuat orang di belakang tidak enak ya. Tersinggung dia. Nah, begitu kan? Yang dikatakan Allah menatap kita. Yakin dari takbir sampai salam jangan ada perubahan apapun. Hati tetap ditatap oleh mata kita itu, hati batin, mata batin kita itu beri keyakinan bahwa Allah menatap kita. Itu yang kedua. Yang pertama ini yang paling hebat. Seakan-akan engkau melihat Allah. Bapak Ibu semuanya. Zat Allah itu tidak bisa dilihat. Tapi perbuatannya bisa tidak dilihat? Bisa tidak perbuatan Allah itu dilihat? Bisa. Af'al namanya. Perbuatan Allah. Sifatnya bisa dilihat? Bisa dilihat. Kata Allah di dalam Al-Quran, bukan mata. Ini mata apa ngeran ini? Bukan mata ini yang tidak melihat. Matanya pilit-pilit saja melihat. Tapi yang buta itu adalah mata batin. Mata batinnya. Nah, maka sholat itu harus sholat secara jasmani. Begitu juga sholatnya secara rohani.
Maka mencoba untuk masuk ke tahap pertama ini yang dikatakan ihsan dalam beribadah tadi, seakan-akan kita menatap Allah, akan melihat Allah. Jadi Bapak Ibu begini ya. Allahu Akbar. Kita bertakbir. Itu sebenarnya mengagungkan Allah. Yang mana Allah itu memberi makanan kepada kita. Memberi kemampuan tubuh kita berasal dari makanan tadi sehingga dia bisa bergerak. Pahami itu yang dirasakan ketika kita melihat tubuh kita ini bergerak. Bukan kita yang sebenarnya bergerak, tapi yang melakukan gerakan ini karena barakah makanan yang diberi oleh Allah. Sehingga dia sehat, sehingga dia mampu berjalan kaki menuju musala masjid, mampu berdiri rukuk, sujud, kemudian tahiyat. Luar biasa. Maka karena itu di dalam ilmu tauhid itu ada sifat 7 yang dipinjamkan kepada seorang hamba. Sifat Allah itu yang namanya kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 ini itu dipinjamkan kepada manusia. Betul? Nah, kita bicara kudrat. Berdiri ulun supaya nyaman. Karena jarang-jarang ada orang memberi rahasia ini. Kalau sampian mau memahami ini, insya Allah nanti sholatnya itu khusyuk. Takbir tadi adalah pengakuan bahwa Allah lah yang maha besar. Lahir dari mana? Allahu Akbar. Lahir dari bisanya kita berdiri menghadap kiblat. Pemahaman itu dimainkan sampai akhirnya kita berniat, mampu melakukan niat itu adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah. Maka kita bertakbir, Allahu Akbar. Maha besar Allah. Saya pernah jatuh, mohon izin, waktu ceramah agama di bulan Maulid. Saya jujur sama sampean, itu pagi jam 10 itu saya tabrakan. Kepala saya copot Pak, helmnya. Lebih 3 meter lari dari tempat tabrakan itu. Alhamdulillah luka yang saya alami itu tidak berdarah. Kenapa? Karena pada saat tabrakan itu saya langsung bilang Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Tidak luka. Luka ada, tapi tidak berdarah. Sampai akhirnya aku bisa ceramah. Tapi pincang juga lah waktu itulah. Nah, pincang enggak? Ada sedikit capek saja. Itu. Pernah juga Pak, ada orang yang menabrak mobil saya. Anak-anak itu jatuh dia, tersungkur. Kemudian polisi itu berada di tempat karena itu perempatan pagi hari orang mau sekolah. Itu anak saya takut, aduh ini pas Allah ini mati, bagaimana ceritanya? Saya datangi itu anak, saya pukul-pukul, saya tepuk-tepuk badannya, bacakan salawat, hidup Pak. Karena memang dia hidup. Tapi anehnya alhamdulillah tidak ada yang luka. Ingatkan itu. Bila apapun terjadi pada sesuatu, jangan lupa mengingat Allah atau mengingat Nabi Muhammad. Karena segala sesuatunya itu Rasulullah itu menjadi rahmat. Nah, lalu sholatlah kita. Jamnya sudah hampir selesai. Nah, kita kemudian bertakbir. Ingat bahwa Allah memberi kekuasaan kepada kita yang namanya kudrat. Kita kuasa. Sebenarnya kuasa tidak kita sholat. Kuasa kan? Kuasa nggak tidak sholat. Kuasa juga, ya ada. Ada. Kalau orang kada sembahyang itu kuasanya tidak memilih sholat. Tapi kita alhamdulillah benar karena kita melaksanakan sholat. Kemudian sebelumnya ada iradat.
Kudrat iradat atau iradat lebih awal iradat. Iradat itu apa artinya? Iradat apa artinya? Kehendak. Ilmu sifat 20 ya ini ya, sifat 20. Kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam. Nah, iradat ini Pak, itu ada maksud di hati untuk menginginkan sholat. Sudah mulai di rumah ada keinginan itu. Lalu bertakbir, sebelum bertakbir dia membaca usholinya itu. Nah, itu kehendak itu namanya. Ada kehendak ingin menyelesaikan sampai selesai sholat itu. Ada keinginan pakai imam dan makmum berjamaah namanya. Benar tidak? Nah, iradat yang ada di hati ini itu bersesuaian dengan kehendak Allah. Alhamdulillah. Pahami itu. Sudah ada dua sifat. Maka kita seakan-akan melihat Allah. Artinya melihat perbuatan Allah. Yang ketiga, kudrat, iradat, ilmu. Ilmunya mana ilmunya? Ilmunya ini ilmu fikih. Sholatlah kita berdasarkan fikih. Ada rukun fi'il, ada rukun qauli, gitu. Di dalam sholat itu yang membatalkan sholat kita, yang mendapatkan sunat pahala, selalu saja itu silih berganti sampai akhirnya selesai. Itu yang dinamakan ilmu. Nah, pikirkan ini, jangan lupa bahwa ini alhamdulillah kita diberi oleh Allah akal menerima ilmu. Nah, orang yang tidak berilmu siapa mereka? Orang gila. Nah, orang gila wajib tidak sholat. Tidak wajib mereka sholat karena mereka tidak berilmu. Pahami ini. Kemudian hayat. Hayat itu adalah Allah maha hidup. Diberikan hidup kepada kita. Tapi hidup kita ini berbatas waktu. Ada 70, ada 60 umur kita. Gunakan waktu untuk sholat. Syukuri hidup ini. Bagaimana orang kemudian yang sudah mati? Bisa nggak lagi sholat? Nggak bisa. Maka oleh karena itu kata Rasulullah, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Tolong jaga 5 sebelum datang 5. Hayataka qabla maut, hidupmu sebelum matimu. Makanya di dalam tubuh kita ini ada kehidupan. Siapa yang sebenarnya hidup itu? Tidak lain adalah Allah. Syukuri hidup yang diberikan oleh Allah di tubuh ini. Mudah-mudahan hidup ini bermanfaat bagi orang banyak. Kudrat, iradat, ilmu, hayat sama. Sama itu mendengar. Maka dengarkan apa yang dikatakan oleh imam. Imam membaca Al-Fatihah. Dengarkan betul-betul. Imam ketika dia sujud, Allahu Akbar sujud. Kemudian i'tidal, Sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujud. Dengarkan itu. Fokus telinga ini. Maka karena itu kata guru sakumpul, kalau bacaan waktu sendirian sholat itu harus kedengaran bacaannya di telinga ini. Supaya merasakan bahwa ini muntung kita ini yang berucap, telinga kita mendengar. Sadari bahwa telinga ini yang mendengar ini karena diberi kemampuan oleh Allah, dipinjami pendengaran itu. Banyak tidak orang tuli. Banyak kan? Selanjutnya kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar. Basar melihat. Pandangan kita itu harus ke tempat sujud. Maka kita melihat gerakan ini. Maka lihat bahwa gerakan ini tidak timbul dari badan kita sebenarnya. Dia timbul karena ayatnya mana? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang mencipta kalian dan apa yang kalian lakukan. Pahami ini. Betul-betul resapi ini. Maka khusyuk nanti sholat kita. Nah, ketika kita sudah merasakan pandangan ini, kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar, lalu yang terakhir kalam. Kalam itu apa? Perkataan. Mana di dalam perkataan yang bisa kita yakini dari Allah? Tidak lain Al-Quran itu sendiri.
Imam membaca surah Al-Fatihah itu kalamullah. Membaca surah kalamullah. Nah, begitu juga bicara kita ini itu terlahir dari diberi berkahnya oleh Allah kepada kita bisa berbicara. Tapi banyak orang yang tidak bisa berbicara. Bisu banyak orang. Nah, maka karena itu resapi ini, pelajari ini pelan-pelan, selalu menuntut ilmu, selalu memperbaharui ilmu dengan guru yang mursyid. Insya Allah sampian akan mendapatkan yang namanya makam khusyuk yang luar biasa. Bapak Ibu semuanya, karena sudah selesai, ulun duduk. Nah, maka ketika kita berdiri itu simbolnya adalah alif. Ketika kita ruku itu simbolnya adalah ha. Ketika kita sujud itu adalah mim. Ketika kita tahiyat itu dal. Maka orang sholat itu adalah ahmadu. Ahmadu itu artinya apa? Aku memuji. Jadi orang yang sholat itu sebenarnya adalah Ahmad. Ahmad itu sendiri adalah nama Nabi Muhammad di langit. Nama Nabi Muhammad di bumi, ya Muhammad itu sendiri. Makanya jangan main-main sholat itu. Jangan bergegayaan. Ini nyaman bergegayaan. Sipak sana, sipak sini. Injak sana, injak sini. Mohon maaf, berdiri pulang. Ada kalau orang sholat yang punya keyakinan, kakinya itu harus merapat dengan kawan di kanan, kawan di kiri. Lalu akhirnya agak panjang kan kakinya, ya kah? Ya kah? Ada kalau saudara kita itu ada kalau, tolong jangan diinjak kaki sidin lah. Menyasar sidin ya. Jangan diinjak itu. Pian menginjak itu besi ngaja menggawi di luar perbuatan sholat. Oke? Oke. Kita itu yang penting itu sebenarnya kayak ini, sholat itu. Kada mesti yang ini yang jadi patokan itu. Bahu kiri, bahu kanan. Yang berdempetan dengan orang lain. Itu yang namanya saf itu rapat. Baik. Jadi ketika sudah memahami simbol Ahmad orang sholat, lalu bacaannya itu menghayati sifat yang 7 tadi, maka insya Allah orang ini nanti akan bertambah cinta kepada Allah dan Rasulnya, sehingga dia menjadi orang yang membela apa yang datang dari Rasulullah dan datang dari Allah berupa Al-Quran. Dia jadikan Al-Quran itu pedoman hidup. Dia jadikan Nabi Muhammad itu panutan. Kutinggalkan ada 2 perkara, kata Rasulullah. Aku tidak mewariskan apapun yang namanya kerajaan, harta, tidak ada aku punya. Yang aku punya itu hanya 2. Kalau pegang kuat-kuat ini, gigit dia dengan geraham ini, maka engkau tidak akan tersesat selamanya. Yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi hidup kita di dunia ini tidak lain adalah menjalankan, membumikan Al-Quran, kemudian mencontoh, menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah seperti itu, Bapak Ibu semuanya, maka insya Allah kita akan selamanya ingat kepada Allah. Jadi akimi sholah lidikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Kemudian ketika salam, tebarkan keselamatan kepada orang lain, ke kanan, ke kiri. Maka kita akhirnya absus salam, kata Rasulullah, tebarkan salam. Pengertiannya menyelamatkan kehidupan. Ada papaci yang ada di jalan, ambil, buang. Ada orang minta tolong. Ada orang yang kesusahan uang, hutangi. Kalau inya 4 kali sudah berhutang, kada bayar-bayar, kada usah lagi dihutangi. Berarti memang kada berduit atau memang mengambil keuntungan ya.
Berhutang itu sekali cukup, ya kan? Nah, itu bayar. Nah, bila kayak itu mau aja kayaknya hutangnya harus dia asal bayar. Nah, bayar aja. Berhutang pulang aku aja. Nah, orang yang seperti itu adalah pengejawantahan dari sifat Rasulullah atau dari perilaku Rasulullah. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini fenomena hari ini. Genjatan senjata terjadi di Palestina. Babuhan Israel ketika menyerahkan tawanan dari orang Islam itu kasihan banget. Muha-buhannya sedih terlihat. Pakaian mereka seadanya. Mereka tidak memiliki pengalaman yang menyenangkan selama ditahan. Mungkin disiksa dan sebagainya. Tapi kalau orang Israel yang ditahan, mereka dalam keadaan bahagia dilepas itu. Tersenyum wajah mereka. Mereka gemuk. Kenapa kok beda? Lah beginilah Islam. Islam itu ketika menahan orang dimanusiakan. Tapi kalau orang yang tidak berislam, maka menahan orang membinatangkan. Betul? Cinta terhadap agama ini, sayang terhadap agama ini. Mari kita nikmati Islam ini dengan sebaik-baiknya sehingga kita memahami bahwa agama inilah yang sebenarnya menyelamatkan. Nah, maka karena itu akhirnya ketika orang sholat ini dia dalam keadaan bahagia karena khusyuk, maka kebahagiaan itulah yang menjadi modal besar untuk beramal soleh, untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Azan sudah. Sini yang azan. Baik, Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, mengakhiri apa yang ulun sampaikan. Walaupun sebentar, tapi ini memicu sampean untuk memahami salat khusyuk itu. Jangan lari kemana-mana. Ingatkan saja, pahami sifat 20. Bahwa Allah itu wa ija sa'alaka ibadi anni, apabila bertanya tentang aku, hamba manapun, wahai Rasulullah, fa inni qarib, aku itu dekat. Ujibu da'wata da'i, aku akan mengabulkan orang yang berdoa. Apabila mereka berdoa, lalu perkenankanlah apa yang aku minta, aku perintahkan, perkenankan. Maka Allah pun akan mengabulkan segala keinginan kita. Artinya Allah itu dekat sekali. Nah, dekatnya terhadap diri kita tidak lain Allah meminjamkan sifatnya yang 7 itu kepada kita. Kalau kita tidak memeliharanya, maka man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara zihara. Barang siapa yang tidak sholat dengan sengaja, maka kafirlah secara nyata. Itu maknanya. Syukuri sekali nikmat Allah ini berupa berislamnya kita dengan cara melakukan sholat. La in syakartum, apabila kamu bersyukur, la azidannakum, aku akan tambah. Maka Allah akan menambah kekuatan kita, kebahagiaan kita, dan dunia ini nanti akan kita tinggalkan dalam keadaan dia tidak bernilai lagi. Yang bernilai hanya Allah dengan berbagai macam barakah yang diberikannya kita di dunia ini dan di akhirat. Itulah orang yang telah berhasil melaksanakan ibadah kepada Allah berupa mendirikan sholat tapi dalam keadaan khusyuk. Dia tidak akan mau sholat dalam keadaan lupa, sekaligus juga menuhankan manusia. Lalu sholatnya bukan karena Allah tapi karena manusia. Nah, mudah-mudahan Allah yang memberikan anugerah berislamnya ini kita nikmati dalam sholat. Tidak lain dekatnya kita kepada Allah. Itu telah dicontohkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah berhadap-hadapan dengan Allah di waktu Isra dan Mi'raj. Yang diulang oleh kita di dalam sholat itu sendiri.
kita pun akan bertemu dengan Allah dan dalam keadaan amat dekat. Dan doa kita tidak lain akan dikabulkan. Sementara pahami sholat itu sendiri maknanya adalah doa. Ya, sholat itu makna lainnya adalah doa. Karena di dalam surah Al-Fatihah kita berdoa, ketika kita sujud kita berdoa, ketika duduk di antara dua sujud kita berdoa, ketika bertahiyat pun kita juga berdoa. Sudah sampaikan bahwa doamu engkau panjatkan kepada Allah melalui sholat itu sendiri, engkau amat dekat dengannya, tidak ada lagi halangan antara engkau dengan Allah, maka doamu akan kabul. Demikian. Terima kasih. Mohon maaf, minta ikhlas, minta ridha. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tausiah yang disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan